Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang penuh dengan mubarakah ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beserta salam, tak lupa pula mari kita senantiasa memperbanyak kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sebagai uswatun hasanah, sebagai suri toladan yang terbaik, sebagai contoh panutan yang terbaik dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan kita semuanya ini insyaallah termasuk yang senantiasa mengikuti, meneladani baginda Nabi kita Muhammad SAW hingga akhir hayat kita. Karena tentu hanya dengan meneladani, mencontoh sunnah Nabi kita Muhammad SAW, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan selamat di dunia wal akhirah. Hadirin jamaah Jumat yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib tentu senantiasa mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan ini kita akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu-satunya standar ukuran yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kemuliaan di sisinya. Jadi sama sekali bukan karena kekayaan, bukan pula karena kedudukan, pangkat dan jabatan. Maka siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi mulia, baik dia orang kaya maupun orang miskin, baik dia pejabat, penguasa, pemimpin maupun rakyat biasa. Apapun status sosial kita, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu bekal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita persiapkan tidak ada yang lain kecuali bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian semua mempersiapkan bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk menghadapi, untuk mendatangi kehidupan kita yang hakiki, kehidupan kita yang sebenar-benarnya kehidupan. Itulah kehidupan di hari akhirat. Kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Adapun kehidupan dunia ini hanya sifatnya sementara. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya, beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kata Rasulullah SAW, jadilah kamu hidup di dunia ini seperti orang asing. Orang asing atau orang yang ibnu sabil, orang yang melakukan perjalanan. Kita hanya singgah sebentar, lalu kita akan meninggalkan kehidupan ini untuk menuju tempat asal kita. Dan tempat asal kita itu itulah kehidupan akhirat. Hanya yang menjadi persoalan tentu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan nasib kita apakah baik atau buruk, apakah beruntung atau celaka, apakah diridhoi oleh Allah atau dimurkai oleh Allah. Yang akan menentukan adalah bagaimana sikap kita ketika kita hidup di dunia semasa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di antara kita, orang yang paling baik di antara kita, khairun nas, sebaik-baik manusia kata Rasulullah, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang diberikan umur yang panjang lalu amalnya baik. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia kata Rasulullah sallallahu, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Dia diberikan umur yang panjang tapi amalnya buruk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang insyaallah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita habiskan, kita isi dengan amal-amal yang baik yang akan menjadi bekal kita, yang akan menentukan nasib kita di hari di mana kita akan berjumpa dengan kehidupan kita yang sesungguhnya, itulah kehidupan akhirat. Maka melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengingatkan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, At-Takatsur, bermegah-megahan di dalam mengumpulkan harta, perbendaharaan dunia yang melalaikan kamu dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai karena sibuknya kamu mengejar dunia, menumpuk dunia, bermegah-megahan dalam hal perbendaharaan duniawi, tidak menyempatkan dirimu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dimasukkan ke dalam liang kubur. Kaum muslimin jamaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa sibuknya kita mengejar harta dunia, kita berlomba-lomba membanding-bandingkan harta yang kita miliki dengan orang yang lain. Semakin banyak harta yang kita kumpulkan, maka semakin bangga kita karena membandingkan dengan orang yang lain. Maka begitu orang lain bertambah hartanya, maka kita pun mengejar untuk melebihi orang lain. Begitulah seterusnya perlombaan itu terjadi.
Asbabun nuzul ayat ini kalau kita bisa lihat, kita bisa baca bahwa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu kaum yang saling membangga-banggakan kaumnya dengan harta kekayaan yang dimilikinya antara kaum yang lain. Maka datanglah orang lain mengingatkan kepada mereka bahwa ingatlah bahwa yang menunggu kalian adalah alam kubur. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan harta ini, harta yang kita miliki ini, harta milik kita itu hanya 3. Yang pertama adalah apa yang kita makan, maka itu akan menjadi kotoran. Apa yang kita pakai, maka itu akan menjadi lusuh. Dan apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kekal abadi, yang akan menunggu kita, akan menjadi pahala yang menunggu kita di hari kemudian kelak. Selain daripada itu, yang kita tinggalkan, yang kita wariskan, maka semua kita tinggalkan untuk orang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bermegah-megahan atau berlebih-lebihan yang disebut dengan gaya hidup hedon atau hedonis atau hedonisme yang kita bisa lihat dan bisa kita saksikan hari ini, itu benar-benar terjadi dalam alam yang disebut dengan alam kehidupan masyarakat yang kapitalis, alam kehidupan masyarakat yang hedonis. Apa yang bisa menyebabkan orang hedonis? Apa yang bisa menyebabkan orang bermegah-megahan? Ya tentu yang pertama adalah mereka orang-orang kaya yang dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bisa berbangga-bangga dan bermegah-megahan karena harta yang dimilikinya, sampai dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bisa sombong dengan hartanya, bahkan bisa dia merendahkan orang lain karena harta yang dimilikinya. Yang kedua, yang menyebabkan orang bisa bermegah-megahan dan melakukan gaya hidup hedonis itu adalah karena mereka memegang kunci perbendaharaan harta kekayaan. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah para penguasa. Mereka itu adalah para pejabat. Mereka itu adalah mereka yang diberikan kewenangan untuk memegang kunci dan perbendaharaan harta kekayaan negara, atau hakikatnya adalah harta kekayaan milik rakyat itu sendiri. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 2 yang bisa menimpa orang menjadi hedonis. Yang pertama adalah mereka memang orang kaya yang diberikan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mereka yang memegang kekuasaan, karena kewenangan kunci tentang harta itu ada di tangan mereka, sehingga mereka bisa saja menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki. Oleh karena itu, fakta dan realitas ini terjadi dalam alam kapitalis hedonis seperti apa yang terjadi hari ini, apa yang diributkan beberapa hari terakhir ini oleh banyak kalangan. Bahkan terjadi demonstrasi besar-besaran di Jakarta di depan gedung DPR. Tentu salah satu yang mereka soroti adalah adanya gaya hidup hedonis bermegah-megahan yang ditunjukkan oleh mereka, yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka. Gaji mereka sangat fantastis ya menurut ukuran tentu situasi dan kondisi masyarakat kita. Ya, jadi gaji mereka itu terutama anggota DPR itu adalah sekitar 100 juta sampai 230 juta itu per bulannya. Itu belum yang lain-lain. Bahkan menurut penjelasan dari seorang tokoh, Mahfud MD bisa menjelaskan bahwa tidak hanya segitu. Jadi penghasilan para pejabat terutama anggota DPR itu bisa sampai
miliaran rupiah itu dalam satu bulan kalau ditambah dijumlah dengan kegiatan-kegiatan dan pemasukan-pemasukan yang lain. Jamaah Jumat yang sama dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil dari kejadian seperti ini? Yang bisa kita ambil bahwa gaya hidup hedon, gaya hidup bermewah-mewahan, gaya hidup bermegah-megahan para pejabat ini tentu sangat kontras, sangat bertentangan dan sangat tidak cocok dengan masih tingginya angka kemiskinan di negeri ini. Angka kemiskinan di negeri ini kalau menggunakan standar Bank Dunia mengatakan bahwa standar miskin di negeri ini masih di atas 60% atau kurang lebih 60% penduduk Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi 60% itu sekitar 100, kalau angkanya 170 juta. 170 juta rakyat Indonesia itu kalau menurut standar Bank Dunia itu adalah masih tergolong hidup di bawah garis kemiskinan. Maka wajar kalau misalnya di tengah-tengah kita ada orang misalnya yang sekedar berobat ke rumah sakit tidak bisa, padahal penyakit mereka parah. Banyak kita lihat di sosial media, ya, sekedar untuk sekolah, sekedar untuk kuliah, mereka banyak yang tidak melanjutkan kuliahnya karena tidak bisa membayar biaya kuliah, ya, misalnya apa yang istilah UKT dan lain sebagainya. Jamaah Jumat yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak bisa, tidak pantas. Makanya di dalam Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara dan kriteria kita mengangkat dan memilih seorang pejabat. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah yang dipilih adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengangkat seorang pejabat, misalnya dia menjadi gubernur, menjadi wali kota di suatu tempat, di suatu daerah, maka apa yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dia takut berbuat curang. Karena dia pahami bahwa jabatan adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat pejabat, mengangkat pemimpin di satu daerah, satu tempat, adalah dia harus berkepribadian yang kuat. Tidak boleh orang lemah, tidak boleh orang yang mudah disetir, mudah dikendalikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabatnya yang minta jabatan kepada Nabi, namanya Abu Zar. Abu Zar minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberikan aku jabatan? Maka Nabi mengatakan sambil menepuk bahunya, karena sayangnya beliau kepada sahabatnya ini sambil mengatakan, innaka dhaifun, engkau wahai Abu Zar termasuk orang yang lemah. Sementara jabatan itu kata Rasulullah SAW, wa innaha amanah, jabatan itu adalah amanah, wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Jadi jabatan itu amanah dan sungguhnya jabatan itu pada hari kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan kata Rasulullah SAW. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa addaha, kecuali kata Rasulullah SAW orang-orang yang menunaikan hak dan kewajibannya. Itu menunjukkan bahwa besarnya tanggung jawab seorang pemimpin yang diangkat di dalam Islam. Itu yang kedua, harus kuat. Yang ketiga adalah dia harus perhatian. Dia harus punya rasa empati yang tinggi kepada rakyatnya. Kalau dia punya empati yang tinggi, maka seorang pejabat, seorang pemimpin di dalam Islam itu adalah dia harus bisa merasakan penderitaan, kesusahan, kesulitan
yang dirasakan oleh rakyatnya sebagaimana yang dirasakan oleh rakyatnya. Maka tidak boleh seorang pemimpin rakyatnya susah, rakyat menderita, tapi mereka hidup dengan bergaya hedonis, hidup dengan bergaya bermegah-megahan. Karena dengan begitu dia tidak pernah merasakan kesulitan dan kesusahan rakyatnya. Makanya kita lihat bagaimana Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika dia melihat seorang gubernurnya, dia bergeliman dengan harta, maka Umar bin Al-Khattab tidak hanya memberhentikan pejabatnya itu, tapi juga mengambil separuh dari hartanya, karena dikhawatirkan bahwa harta itu diperoleh dengan cara menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya. Namun Umar bin Al-Khattab ketika ada pejabatnya yang dia hidup sederhana, hidup merakyat, merasakan penderitaan rakyatnya, maka dia akan pertahankan. Ada beberapa contoh kasus di dalam hal ini. Di antaranya adalah kasus Utbah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi wali gubernur yang diangkat oleh Umar bin Khattab. Wali ini ingin berhenti karena dia melihat bahwa di sekitar dia banyak orang yang hidup dengan gaya hedonis. Dia takut, khawatir dia juga akan menjadi orang yang hidup dengan bergaya hedonis, sehingga dia minta berhenti. Wahai Khalifah Umar, saya ingin berhenti dari jabatan saya. Saya khawatir saya hidup bermewah-mewahan sehingga saya meninggalkan apa yang menjadi tujuan kehidupan saya di kehidupan akhirat. Saya mulia di dunia, tapi saya hina di akhirat. Nah, itulah contoh seorang pejabat yang luar biasa di masa Rasulullah SAW. Dan yang terakhir tentunya sangat penting dalam kriteria ini adalah mereka harus berbuat adil. Maka seorang pemimpin yang adil, kata Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan naungan. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari akhirat itu adalah pemimpin yang adil. Tapi yang terjadi tentu adalah banyak pemimpin yang tidak adil, dan yang menyebabkan tidak adil dalam memberikan keputusan atau mengambil kebijakan atau memutuskan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itulah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa hancurnya suatu negara, hancurnya suatu bangsa, kebinasaan suatu kaum, kata Rasulullah SAW, ketika orang terhormat di kalangan mereka yang berbuat salah, maka mereka pura-pura tidak tahu, alias tidak ditegakkan hukum dengan sebenar-benarnya. Tapi kalau orang lemah di kalangan mereka yang berbuat salah, maka hukum cepat-cepat ditegakkan. Maka itulah pangkal kehancuran, kata Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW menegaskan bahwa seandainya anakku Fatimah mencuri, maka niscaya saya akan potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Itu adalah sikap tegas dan keadilan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang patut kita contoh dan tiru pada dewasa pada hari ini. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dari kisah, dari cerita, dari riwayat yang kita sampaikan ini, bahwa jangan sampai dengan bermewah-mewahan seperti yang disebutkan dalam surah At-Takasur, melalaikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lupa akan tujuan akhir dari perjalanan kehidupan kita, yakni mencapai kebahagiaan dan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari perjalanan kehidupan kita yang sesungguhnya. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa lahu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.